Sedikit kita singgung judul berikutnya apa? Bab tahrimin niyahati 'alal mayyiti. Bab keharaman untuk menjerit-jerit, menangis menjerit-jerit karena meninggalnya seseorang. Walat mil khaddi, dan menampar pipi, wasyakil jabi, merobek-robek baju. Jab itu adalah ini tempat masuknya leher di jab. Jab. Selama ini kita ngerti jab itu kan saku begini, tapi jab itu adalah ini. Intinya merobek-robek baju yang menunjukkan kalau dia itu sedih, berduka, tapi di sisi lain menampakkan kalau dia nggak terima, menampakkan sisi lain ini menampakkan kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Wanat fi sya'ri, ada tradisi kalau sudah perempuan berduka itu langsung dipotong rambutnya, digundulin. Ada yang sampai dilukai, memotong jari dan sebagainya. Halki atau memotongnya. Ada yang mencabut rambut, memotongnya untuk menampakkan action di panjang lainnya kalau dia berduka. Atau memang dia berduka sesungguhnya, cuman caranya telah salah, tidak ada bimbingan. Berdoa bil waili watsuburi, dan menyeru berdoa dengan wail watsubur itu adalah yang menyebut-nyebut kecelakaannya dia. Oh, celaka diriku, dia pergi, celaka diriku, dia sudah enggak ada, sengsara kita, susah kayak itu. Seolah-olah sudah tidak ada Tuhan lagi, seolah tidak ada Allah lagi. Nah, ini belum kita baca, kita hubungkan dengan bab sebelumnya, takalluf. Di dalam urusan orang meninggal dunia itu nanti banyak takalluf. Orang yang ngomong tanpa ilmu, orang berbicara tanpa ilmu. Di antaranya ini langsung mungkin kita sudah masuk an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu mayyit yu'adzabu, akan disiksa fi qabrihi, di kuburnya, bima niha alaihi, karena dijerit-jeritin, ditangisin dia. Nah, ini tentunya hadis ini harus dihubungkan dengan hadis yang lainnya. Riwayah maniha alaihi, bedanya bimaniha dengan sesuatu tangis yang dilakukan oleh yang hidup. Yang diriwayatin maniha alaihi, maka seorang yang dikubur akan diseksa sepanjang dia ditangisin, dijerit-jeritin kayak begitu. Maknanya kurang lebihnya seperti itu, ada perbedaan makna dari riwayat yang pertama dan yang kedua. Nah, ulama menjelaskan tentunya ini hadis ini banyak sekali hadis tentang niyahah dengan niyahah. Di antaranya ini kesalahpahaman memahami hadis ini tidak digabungkan dengan hadis yang lainnya, sehingga ada orang mau menangis dilarang. Orang ibundanya meninggal gak boleh nangis, bagaimana ini? Baginda Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra tercinta beliau wafat menangis. Al-ainu tatma' wal qalbu yahzan, menitik air mata dan hati berduka, tapi aku tidak akan berbuat kecuali yang Allah ridhoi. Maka kalau ada orang menangis wajar, yang penting bukan nangis yang dibuat-buat, nangis tabi'i, nangis alami, karena kesedihan yang melandanya menangis. Bahkan mungkin kita pernah mendengar, jangan sampai air matanya menetes ke mayit nanti. Nangis yang depan mayit nggak boleh netes, bagaimana? Memang air menetesnya ke atas. Ini termasuk takalluf dalam urusan mayit ini. Urusan meninggal dunia ada takalluf, sehingga orang menangis biarkan menangis. Yang penting jangan dibuat-buat menangis sampai tambah-tambah jeritan bentuk niyahah. Kalau menangis wajar. Yang tahu adalah masing-masing dari kita. Menitikin air mata, kalau sampai bahasa Jawanya gerung-gerung, jerit-jerit, teriak-teriak, wah, kayak orang kalap begitu, bisa jadi itu ada tambahannya, ada plusnya. Lah plusnya itulah, tambahannya itu yang nggak dibenarkan. Jadi menangis wajar, menetes air mata di mayit nggak menjadikan mayit tersiksa.
Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada. Kelakuan salahnya orang yang lain ditimpakan kepada orang lain, salahnya seseorang ditimpakan orang lain. Ulama menjelaskan kecuali ada orang mau mati berpesan, nak, cucu-cucu semuanya, kalau mbah mati nanti tolong kamu nangis-nangis, jerit-jerit ya, biar orang pada sedih nanti, terenyuh. Nah, disuruh minta, diwasiati begitu. Maka kalau yang hidup menjalankan wasiatnya, maka yang meninggal dunia disiksa gara-gara wasiat ini. Wasiatnya enggak benar. Nah, ini termasuk bentuk takalluf, dan banyak takalluf ini yang menjadi sebab berat bagi seseorang. Termasuk diantaranya takalluf dalam urusan meninggal dunia ini. Istri ditinggal suaminya, kan dia wajib memang ihdad, dan harus masa iddah. Ihdad itu menghindarkan diri dari berdandan dan keluar dari tempatnya demi kehormatan seorang suami. Cuman ini jangan dimaknai berlebihan, bukan berarti tidak boleh ketemu dengan sanak kerabat saudara di rumahnya. Dan kita menemukan dengan nyata, ini sengaja kami sampaikan, suatu ketika ada salah satu orang yang sangat kita kenal baik meninggal dunia. Kita takziah bersama keluarga, istrinya tidak ada, tidak keluar istrinya. Sementara kita tidak sendirian, kita banyak orang. Katanya apa? Kata Ustadz nggak boleh keluar. Tidak keluar dari mana? Dari kamar. Wah, ini ustadz mana ini? Ada takalluf di sini. Keluar. Nemui tamu sanak kerabat, bahkan itu adalah hiburannya nanti. Bahkan ketemu laki-laki juga boleh, dengan catatan tidak berdua dan dia masih menutup aurat, tidak berdandan, boleh bertemu. Apalagi ketemu sepupunya, ketemu ininya yang ingin bertakziah. Keluarlah wanita tersebut. Girang dia keluar. Kenapa? Dia sangat mencintai suaminya. Suruh di kamar saja ngelihat ranjangnya. Ingat suaminya, terus ngelihat tempat suaminya. Masya Allah. Ini ada bentuk takalluf juga, ada. Jadi wanita itu dalam masa ihdad, kalau ditinggal meninggal dunia 4 bulan 10 hari, itu adalah tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai minyak wangi, kemudian tidak boleh keluar rumah. Adapun di dalam rumah menemui orang-orang yang takziah, tidak ada masalah. Jangan diseksa dia. Dia perlu ketemu dengan kerabat-kerabatnya, ngobrol keadaannya seperti apa. Nah, ini bentuk-bentuk takalluf. Termasuk ada bentuk takalluf dari keluarga yang cukup misalnya, karena banyak tamu. Ya, karena banyak tamu ada rizki di rumahnya banyak, ada orang takziah. Kemudian ya karena dia punya banyak rizki, malu ingin menghidangkan ke orang, dikatakan ini juga tidak boleh. Orang keluarga meninggal dunia tidak boleh memberi makan kepada yang takziah. Nah, ini dari mana yang demikian itu? Nah, kalau memang orang itu fakir, memang Nabi pernah menyuruh kepada tetangganya agar menyiapkan hidangan makanan bagi keluarga yang meninggal. Sayyidina Ja'far wafat fakir, istrinya orang yang fakir, keluarga fakir. Isna'u li ali Ja'far at-ta'ama, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Ini bukan larangan kalau orang di dalam rumah itu buat makanan, orangnya cukup. Yang nggak boleh adalah sampai memaksakan diri, ngutang-ngutang dan sebagainya. Ini babnya beda. Tapi kalau orang mampu dan sebagainya, jangan. Apalagi di situ ada makna sedekah. Mungkin seorang anak ibundanya wafat, ayahandanya wafat,
maka dia ingin memberikan sesuatu, tentunya dengan catatan tanpa memaksa. Kalau sudah memaksa diri sampai ngutang-ngutang dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Ada pun yang dikatakan Sayyidina Jabir bin Abdullah tentang perkumpulan kami waktu makan di rumah mayit adalah di bentuk niyahah. Ini tentu kalau ini ada, pertama itu bukan hadis Nabi SAW, dia mengatakan adalah orang besar. Akan tapi tidak bisa serta-merta kita umumkan. Mungkin ada sebuah kejadian yang khusus pada waktu itu. Tapi kalau buat makanan secara umum, masuk dalam riwayat yang banyak tentang anjuran untuk bersedekah. Sehingga jangan sampai gampang kita mengatakan orang itu melakukan satu bid'ah dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Sayyidina Jabir bin Abdullah adalah anggapan dari beliau saja dan dijelaskan para ulama. Tentunya tidak bisa bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya yang mengajarkan bagaimana kini banyak bersedekah, kita menghormati tamu, seperti itu. Baik, ini adalah hubungannya dengan takalluf. Kita perluas lagi masalah takalluf itu adalah di kalangan ahli ilmu, ahli juru dakwah misalnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga para juru dakwah, para ustadz dan sebagainya. Jangan sampai berani melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti, itu takalluf yang dilarang. Makanya persiapkanlah di kocek kita, kocek otak kita itu, kata-katalah adri, aku tidak tahu, atau wallahu a'lam sebanyak-banyaknya. Jika sesuatu itu kok belum yakin, maka jangan sampai kita mengucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang. Kalau tidak pasti. Kalau kami ingat guru kami Habib Ali masyhur mengingatkan, kalau kamu ingin menjawab sesuatu itu paling tidak harus kebayang di matamu nas teks yang akan kau sampaikan, supaya kita tidak biasa dengan berucap asal saja. Dan kalau kita tidak mengerti, katakan tidak tahu. Kalau tidak mengerti, katakan tidak tahu. Orang-orang besar seperti itu mengatakan wallahu alam, saya tidak mengerti masalah itu. Tapi setelah itu beliau kembali belajar, setelah itu menjadi ahli di dalam bab itu. Jangan mentang-mentang dia sudah dinobatkan atau ditempatkan di sebuah kursi fatwa, kursi majelis ilmu, setiap orang yang bertanya harus menjawab. Itu namanya takalluf. Ini bahaya takalluf. Memaksakan diri menyampaikan sesuatu yang tidak ia mengerti. Kemudian jika seseorang biasa dengan kalimat la adri atau wallahu a'lam bissawab karena kehati-hatiannya, tidak akan jatuh di mata umat. Bahkan justru sebaliknya, semakin percaya, sehingga orang akan meyakini bahwasanya orang ini tidak akan berkata kecuali memang sudah diyakini itu benar dan dia tahu. Karena apa? Kalau tidak tahu pasti dia jujur mengatakan wallahu a'lam atau la adri. Wallahu a'lam seperti katakan baginda Nabi, atau la adri seperti katakan Sayyidina Ali, la adri, aku tidak tahu. Ini sebuah keberanian berjiwa besar. Semua jawab, asal jawab tidak. Dan juga di dalam memberikan jawaban itu sendiri, di dalam urusan agama itu kadang diperlukan satu kepekaan. Kadang orang bertanya, ada dalam istilah balaghahnya atau istilah ilmu bahasanya, ilmu keindahan bahasa uslubul hakim. Jadi ada orang bertanya sesuatu, cuman karena orang itu sangat awam, yang ditanyakan tentang sesuatu sebetulnya yang inginkan itu selain daripada itu. Kita harus memberi jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan sekedar yang diucapkan saja. Ini adalah
cara memberikan tentunya solusi dan jawaban kepada umat lebih luas lagi. Tapi kalau sudah asal ceplos saja, naudzubillah, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nari, paling beraninya di antara kalian itu dengan berfatwa yang paling berani kepada neraka. Nah, ini hati-hati dalam yang khususnya yang sudah mulai belajar mengajar, belajar berdakwah dan sebagainya. Yang perlu ditingkatkan adalah kewaspadaan. Jangan sampai tiba-tiba besar makomnya tapi besar juga kecerobohannya. Akan tapi semakin besar makom atau semakin gede jamaahnya, semakin ditingkatkan kewaspadaannya. Karena apa? Kalau kemarin jamaahnya masih 20, kalau tersesat dengan omongannya hanya 20 orang. Tapi kalau sekarang menjadi 100, maka yang sesat menjadi 100, apalagi sampai ribuan. Dan percaya bahwa ini pendidikan dari Nabi. Kalau kita mengatakan wallahu a'lam, tidak akan menjatuhkan nama kita. Dan di saat kita berucap salah, jangan ragu untuk menarik kembali. Dan itu biasa para a'immah dulu berkata hari ini begini, minggu depan berubah. Dan dia menginsyafi yang demikian itu. Dan bukan sebuah celah. Itu di kalangan mujtahid saja semacam itu, apalagi kita. Setelah menemukan pendapat seseorang, kita sudah anggap benar, tak taunya ada pendapat yang lebih cocok lagi untuk umat. Dan kita bisa katakan menarik diri, kalau aku tarik dari pendapat yang pertama, aku hadirkan yang kedua, nggak ada masalah. Keinsyafan, apalagi salah, saya salah ngomong kemarin. Agar kita tidak masuk wilayah takalluf. Yang baginda Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nah, termasuk ini kita sudah masuk bab niyahah tadi, menjerit-jerit, pukul-pukul wajah, robek-robek baju. Ini semuanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan niyahah. Maknanya kurang lebihnya seperti itu. Hukum niyahah, jerit adalah haram. Menangis dan ditambahi dengan jeritan hukumnya haram kalau disengaja untuk action duka. Tapi kalau tangis tabi'i, tangis alami, maka itu tidak apa-apa. Ya, namanya manusia. Baik, takalluf, kita sudah akan masuk bab selanjutnya. Insya Allah selesai takalluf, semua dari kita harus waspada dan hati-hati. Semuanya, ini usikum wa nafsi, aku berwasiat kepada semuanya yang menempatkan dirinya di tempat yang orang akan memandangnya, yaitu sebagai ustadz. Yang menyadari dirinya ustadz, termasuk ini nasihat untuk diri sendiri, hendaknya harus meningkatkan kewaspadaan di saat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umat tentang problematika umat. Karena ketahuilah bahwa semakin besar jamaah, kalau salah semakin besar mudaratnya nanti. Dan ketahuilah, niatnya harus karena Allah. Menyampaikan fatwa bukan fatwa kita. Kalau kami menyampaikan fatwa di majelis ini, bukan fatwa kami, ingat itu. Kami selalu sampaikan, jangan ada yang bertanya pendapat Buya Yahya, kami tidak punya pendapat. Kami tentu akan nukil dari para masyayikh, para ulama, hanya bedanya karena di medianya media seperti ini, maka tidak pernah kita sebutkan referensinya, akan tapi bisa dicari nanti setelah itu. Kita ingin jawaban pintas, ini boleh tidak boleh, hendaknya begini begini. Akan tapi kami mengintip dari ilmunya para ulama. Bisa jadi bukan salahnya ulama, mungkin kalau ada yang salah itu saya salah nukil atau salah baca. Kita tidak akan menisbatkan kesalahan kepada para ulama terdahulu. Akan tapi kami akan, kalau ada kesalahan dari apa yang pernah kami sampaikan, itu semata-mata karena kami kurang murajaah, kurang membaca. Ya mungkin sekali dan sangat mungkin, bukan sekedar mungkin dan mungkin. Sudah terjadi berapa kali kita menyampaikan sesuatu ternyata harus berubah. Nah, seperti itu. Dan ini perlu, kemudian pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar orang itu tidak takalluf itu di saat memberikan fatwa itu keluar daripada haddun nafsi. Kepentingan pribadi. Kalau sudah kepentingan pribadi ini sudah enggak jalan. Seorang ustadz lagi bangun pondok ditanya tentang bab sedekah, sudah enggak normal ngomongnya. Wah, sedekah nanti bangun pondok. Dapat pahala kamu, pengalir rizkimu. Padahal yang orang tersebut punya utang banyak, sampai ustadznya nggak nasihati bayar utang duluan. Kenapa?
ustadznya punya kepentingan pribadi agar pondoknya dibangun, hadzun nafsi, atau dia sendiri mengharap, naudzubillah. Kalau sudah ada hadzun nafsi, maka akan muncul takalluf yang banyak, fatwa-fatwa yang tidak sesuai, hanya nuruti hawa nafsunya. Dan ingat, itu adalah orang yang paling berani masuk neraka. Kalau ada kesalahan kekhilafan, ya tentu, karena kita manusia, tidak mendapatkan pesan dari Jibril seperti baginda sebagai wahyu, kita akan menukil dari ulama. Dan konsentrasi kita pun dalam menukil kadang berbeda-beda. Ada saat ini konsentrasi cerah banget, saat berikutnya karena banyak masalah sedikit terganggu, atau ada dibarengi dengan ngantuk, atau dibarengi dengan lapar, dibarengi dengan kesedihan, atau dibarengi dengan kegembiraan yang berlebihan. Itu bisa kadang-kadang menjadikan kita tuh lupa tentang sebuah permasalahan, sehingga di saat menghadirkan permasalahan tersebut tidak kurang maksimal, sehingga karena kurang maksimal menjadi sebab orang salah paham mungkin sekali. Baik, ini adalah masalah takallufnya para ahli ilmu, para ustaz. Jangan berucap kecuali yang sudah kita ketahui, dan jangan berani-berani mengatakan sesuatu haram kecuali jelas itu adalah haram, atau menghalalkan sesuatu yang memang diharamkan. Menyiksa orang akhirnya termasuk takalluf ini. Ustadz was-was ini, mumpung ingat, ustadz was-was itu bisa menyiksa jamaahnya jadi was-was. Sholat seolah tidak sah, ngulang lagi, ngulang Jumatan, ngulang sholat ini, ngulang itu. Wah, saya kisah jamaahnya, padahal karena ustadz yang berpenyakit namanya was-was. Takalluf, menyiksa orang lain nggak boleh. Bahkan disebutkan oleh Sayyid Alwi, mufti Mekah, bahwasanya kalau orang awam tuh jangan kenceng-kenceng kamu tuh, asalkan sah menurut sebagian aimah sudah cukup. Kalau untuk dirimu sendiri, iya. Sekarang nak kebalikannya, orang dibebani berat urusan ibadah-ibadah, sehingga melakukan sesuatu jadi serba berat. Orang awam yang dengan kesibukannya, dengan minim ilmunya, dengan sedikit waktunya untuk bisa belajar, maka mungkin sekali dalam urusan ibadah tidak akan sah kecuali harus kita ambilkan pendapat ulama-ulama yang lain. Kalau satu ulama saja bisa saja ibadahnya semuanya tidak sah. Jangan begitu dong. Jangan bebani mereka, jangan repotkan mereka dengan ibadah-ibadah yang sesungguhnya dia adalah longgar menjadi berat karena fatwa seseorang. Nah, ini adalah termasuk adab-adab di dalam kita menjaga umat ini. Kita tidak akan kita baca masalah hadis-hadis tentang niyahah, karena nanti akan kita bahas juga tambahan-tambahan tentang takalluf di seputar kematian. Kita baca hadisnya tadi an Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyati, muttafaqun alaih. Bukan termasuk golongan kami. Oh, ancamannya Nabi. Kalau bukan golongan kami bagaimana? Di sini adalah dosa besar, minal kabair. Tidak akan dikatakan keluar dari iman kecuali dia meyakini itu halal. Melakukan apalagi dianggap sebagai ibadah. Naudzubillah, ada ibadah. Orang ngaku Islam tapi menganggap ibadah. Mukul-mukul sampai berdarah, dianggap sebagai ibadah. Naudzubillah. Nabi melarang kok malah jadi ibadah. Lah, ini bahaya sekali yang demikian itu. Ini adalah minal kabair, dosa gede. Ada sekelompok yang mengaku Islam adalah mengenang tentang orang-orang yang telah mendahului kita. Islam mengenang sejarah perjalanan Imam Husain untuk mendapatkan syahadah, tapi dengan cara yang memukul-mukul. Imam Husain imam kita, bukan imamnya orang yang ngaku-ngaku itu saja. Dia sepertinya ngaku-ngaku. Imam Husain sendiri punya pesan-pesan, kalau aku mati jangan sampai ada yang merobek baju, ada yang memukul-mukul badan. Sekarang ada yang memperingati meninggalnya, wafatnya Imam Husain dengan cara merobek baju, memukul-mukul. Ya, Imam Husain imam kita. Kita punya imam banyak. Imam Husain, imam-imam itu imam kita, Imam Hasan, Imam Husain.
Jangan dianggap orang yang mengaku itu imamnya mereka. Oh enggak, justru yang serius dan benar-benar menghargai para imam itu ya kita ahli sunnati wal jamaati. Imam Ja'far Shadiq adalah imam kita, Imam Muhammad Al-Baqir imam kita, dan seterusnya. Itu imam kita dan kita akui kebesaran beliau-beliau. Dan yang mengajari kita untuk mengagungkan imam-imam itu imam kita, seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan imam-imam kita ahli sunnah, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mengajarkan kita untuk menghormati imam-imam tersebut. Cuma itu ada orang berlebihan di saat menyebut kisah wafatnya Imam Husain, lalu dengan dibarengi dengan pukulan-pukulan, Masya Allah. Itu bukan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Cukuplah dengan tanda-tanda perbuatan semacam itu kalau itu adalah akidah yang jauh daripada akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqqal juyub, robek baju. Wada'a bid'awal jahiliyati. Jadi menyeru dengan seruan-seruan orang jahiliyah. Jadi membuat rengean, keluh kesah, apa ya namanya? Ya nangis dibagi. Oh, dia telepon, dia adalah, ya gitu mengatakan, dia adalah tulang punggungku, dia adalah impian, dia adalah sandaranku, dia adalah yang mencukupiku, dia adalah ini, disebutkan semuanya dalam irama menampakkan. Maksudnya kalau orang menyebut kebaikan seseorang sah. Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dari kalian. Tapi kalau dalam irama untuk menampakkan seperti itu, niyahah dibarengi dengan cerita dan sebagainya, itu yang nggak diperkenankan. Wan Abi Burdah, dari Abi Burdah, qala berkata, wajah Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ini mbah ke atasnya, mbahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, fa khusyya alaihi, sakit sampai beliau khusyya alaihi, pingsan, wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, kepala beliau dipangku oleh salah satu wanita dari keluarganya. Riwayat lain menjelaskan itu istri beliau. Fa aqbalat tasihu, kemudian dia, wanita itu menjerit, istri itu menjerit, biranatin, dengan jeritan. Falam yastati ayyarudda 'alaiha syai'an, enggak ada yang bisa menghentikan jerit dan tangisnya. Falamma afaqa, setelah Abu Musa al-Asy'ari itu tersadar siuman dari pingsannya, berkata, qala ana bari'u mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari'un minas saliqati wal halikati wasyaqati, muttafaqun alaih. Terbangun dan berkata, aku tidak punya urusan dengan orang-orang yang Nabi sendiri tidak menganggap punya urusan dengannya. Siapa yang dianggap tidak punya urusan dengan Nabi, maksudnya putus, yaitu as-saliqah. As-saliqah allati tarfa' sawtaha bi niyahati wan nadbi. As-salihah adalah orang as-saliqah yang mengangkat suara dengan jeritan dibarengi tangis, wan nadb, dan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Menyebut kebaikan saja benar, tapi dibarengi dengan nada-nada penyesalan, itu seolah-olah nggak punya Tuhan tuh. Oh, dia adalah tadi kita sebutkan, tulang punggungku sudah gak ada. Itu hadis. Masih ada Allah. Wal halikatu lati tahlik ra'saha indal musibah. Halikah adalah perempuan yang menampakkan kalau dia marah, ya, dia kecewa, dia sedih karena musibah tersebut, sehingga memangkas rambutnya. Kemarin dibahas perempuan mangkas rambut normal nggak ada masalah. Tapi kalau mangkas rambutnya dalam irama menampakkan kesedihan, jadi tidak boleh. Wasyaqatu lati tashuqqu thawbaha, syaqah adalah wanita yang suka merobek-robek bajunya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.